Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah karena atas berkat rahmat kita dapat menjalani ibadah puasa Ramadan dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari Yaumil Kelak. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raditya Yusuf Fahreja dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Usuluddin dan Adab, Program Studi Bahasa dan Sastra Arab semester 4 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan seputar jumlah ismiyah. Materi ini atau jumlah ismiyah ini sangat penting karena di dalam bahasa Arab itu mempunyai struktur. Nah, salah satunya ialah jumlah ismiyah, itu teman-teman. Jadi jumlah ismiyah ini membantu kita untuk fasih dalam berbicara bahasa Arab yang benar dan sistematis gitu teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian jumlah ismiyah. Nah, apa sih itu jumlah ismiyah? Nah, sebelum kita mengartikan semuanya, kita artikan dulu satu-satu teman-teman. Jadi jumlah itu kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu artinya kalimat. Nah, kalau ismiyah ini adalah kalimat atau kata yang menunjukkan suatu kata benda yang tidak terikat oleh keterangan zaman. Nah, jadi isim itu adalah kalimat atau kata yang menunjukkan suatu kata benda yang tidak terikat oleh keterangan zaman, teman-teman. Jadi kalau kita artikan jumlah ismiyah ini adalah kalimat yang diawali oleh isim gitu teman-teman. Baik teman-teman, dapat kita pahami jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh isim. Nah, jumlah sendiri kan artinya kalimat yang mempunyai makna gitu. Jadi maknanya itu sudah sempurna teman-teman. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu unsur-unsur dalam jumlah ismiyah. Ini unsur-unsur pokoknya teman-teman. Pokok. Nah, unsur-unsur pokok ada apa aja sih? Yang pertama itu ada mubtada. Yang kedua ada khobar. Jadi di jumlah ismiyah itu harus ada kedua ini. Ya teman-teman. Ini unsur-unsur yang sangat pokok. Jika salah satunya hilang berarti tidak termasuk ke dalam jumlah ismiyah, begitu teman-teman. Nah, pengertian mubtada ini apa sih? Nah, mubtada itu adalah, kalau singkatnya itu objek yang akan dibicarakan teman-teman, yang akan dibicarakan keterangannya gitu. Objek, kita tulis saja objek ya, yang akan dijelaskan atau diterangkan. Nah, kalau khobar ini adalah keterangan. Keterangan apa? Keterangan yang menerangkan mubtada. Nah, dapat dipahami teman-teman ya. Contohnya seperti
Dalam kalimat ini itu disebut jumlah ismiyah karena mengandung dua unsur pokok ini teman-teman. Kita bedah mubtada yang mana, khobar yang mana ya. Kalau kita artikan at-thalibu mujtahidun adalah artinya itu siswa itu bersungguh-sungguh. Jadi yang menjadi mubtada adalah kata at-thalibu karena ini adalah objek yang akan diterangkan. Sedangkan mujtahidun itu kan artinya bersungguh-sungguh. Itu termasuk ke keterangan yang menerangkan mubtada. Ini termasuk khobar berarti. Khobar. Mujtahidun ini menerangkan bahwa siswa itu bersungguh-sungguh begitu teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Ini kan sudah jelas bahwa ini adalah mubtada dan ini khobar. Nah, kita bedah yang mubtada. Mubtada ini isimnya ma'rifah. Isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Isim ma'rifah itu yang menerangkan khusus atau spesifik. Jadi contohnya kayak ini atau libu siswa itu. Nah, itu kan udah khusus teman-teman. Nah, tandanya tuh apa? Ada alif lam biasanya teman-teman. Begitu. Isim ma'rifah khusus ya. Menjelaskan suatu benda itu secara khusus atau spesifik. I'rabnya itu marfu. Karena biasanya mubtada itu i'rabnya marfu. Nah, apa sih alamat i'rab? Alamat ininya apa nih namanya? Apa dah? Marfunya gitu atau i'rabnya. Alamatnya pada kalimat ini itu doma alamatnya ya. Emang selalu doma? Enggak, teman-teman. Ada kata-kata selain ini itu alamat i'rabnya itu bukan doma. Kita lanjut teman-teman, kita bedah khobar mustahidun ini ya, yang menjadi khobar karena mustahidun ini menjelaskan atau menerangkan si mubtada ini bahwa siswa itu bersungguh-sungguh gitu. Nah, kalau khobar di sini sama teman-teman, i'rabnya itu marfu ya. Pada kalimat ini alamat i'rabnya itu doma, tanwin doma. Apakah selamanya alamatnya doma? Itu tidak selamanya. Ada beberapa atau ada pengecualiannya teman-teman yang akan kita bahas selanjutnya ya. Nah, kalau untuk khobar ini isim nakiroh. Nah, apa sih itu nakiroh? Kebalikannya makrifah teman-teman. Kalau tadi kan makrifah itu menjelaskan sesuatu benda dengan khusus atau spesifik. Nah, kalau nakiroh ini menjelaskan suatu benda itu secara umum. Gitu bedanya teman-teman. Contohnya ya misalkan kita ambil contoh dari sini. Atau libu kan artinya siswa itu. Nah, itu kita udah tahu, udah paham kalau kata siswa itu khusus ya. Nah, kalau mujtahidun tanpa at-thalibu kan artinya bersungguh-sungguh. Nah, muncul pertanyaan, bersungguh-sungguh siapa nih yang bersungguh-sungguh? Nah, itu masih umum teman-teman begitu. Kita memasuki pembahasan selanjutnya. Kalau tadi kan kita sudah membahas unsur-unsur pokok, unsur-unsur yang harus ada di dalam jumlah ismiyah, yaitu mubtada dan khobar. Itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain teman-teman. Kalau dipisahkan ya berarti bukan jumlah ismiyah dong gitu. Dan maknanya juga tidak sempurna gitu. Kita memasuki pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis khobar. Nah, jadi khobar itu juga punya jenis-jenisnya teman-teman. Yang pertama itu ada khobar mufrad. Apa ini khobar mufrad? Khobar mufrad ini adalah khobar yang tunggal atau satu. Contohnya seperti tadi. Nah, ini khobarnya kan tunggal teman-teman, satu gitu. Nah, itu disebut khobar mufrad. Nah, yang kedua ada khobar jumlah.
Apa sih khobar jumlah ini? Nah, khobar jumlah ini kalau kita artiin dulu ya, kata jumlah itu kan tadi susunan kalimat yang maknanya itu sudah sempurna. Jadi khobarnya itu membentuk kalimat yang sudah sempurna, teman-teman. Nah, lanjut ya. Khobar jumlah sendiri itu ada cabangnya. Yang pertama, khobar jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Yang kedua ada khobar jumlah fi'liyah. Ada 2 cabang, teman-teman. Fi'liyah. Kita kasih contoh satu-satu ya biar paham. Kita kasih contoh dulu yang contoh jumlah ismiyah. Ini itu adalah contoh dari khobar jumlah ismiyah. Kita bedah. At-thalibu sebagai mubtada, yang ma'rifah, marfu. Nah, kalau abuhu tabibun ini sebagai khobar. Ini tuh sudah termasuk membentuk jumlah atau membentuk kalimat yang sempurna maknanya, teman-teman, gitu. Artinya itu adalah siswa itu ayahnya dokter. Nah, khobarnya ini udah membentuk jumlah atau membentuk kalimat yang maknanya sih itu udah sempurna, teman-teman. Kita lanjut ke contoh khobar jumlah fi'liyah. Al-waladu yal'abu. Nah, kita bedah satu-satu, teman-teman. Al-waladu itu kedudukannya sebagai mubtada. Mubtada yang ma'rifah beri'rab marfu. Alamat i'rabnya itu dhamma. Nah, lanjut yal'abu. Yal'abu ini sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar ya. Khobar. Karena yal'abu ini menerangkan mubtada ini, menerangkan bahwa anak-anak itu sedang bermain, gitu, teman-teman. Ini merupakan khobar jumlah fi'liyah. Nah, apa sih bedanya antara contoh ini dengan ini? Nah, bedanya itu kalau contoh ini tidak ada dalam khobarnya itu tidak ada fi'il, jadi full isim, makanya disebut khobar jumlah ismiyah. Nah, sedangkan contoh ini itu ada fiilnya, yal'abu. Fiil itu kata kerja, yal'abu, sedang bermain, gitu, teman-teman. Makanya disebut khobar jumlah fi'liyah. Masih ke pembahasan jenis-jenis khobar. Tadi sudah kita bahas, ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Nah, yang nomor 3 ini ada khobar sibhul jumlah. Khobar sibhul jumlah. Sibhul jumlah. Nah, khobar sibhul jumlah ini bercabang. Ada 2 cabangnya, teman-teman. Yang pertama karena jar majrur. Yang kedua itu zorof. Zorof itu apa? Zorof itu yang menerangkan tempat, kurang lebih seperti itu singkatnya. Nah, kita langsung kasih contoh yang jar majrur ya. Contohnya kayak gini. Nah, at-thalibu fil fasli. At-thalibu sebagai mubtada dan fil fasli sebagai khobar. Nah, ada perbedaannya nih. Kalau tadi kan khobarnya itu alamat i'rabnya dhammah.
Ini enggak, ini kasroh. Kenapa? Karena sebelum al-fasli ada salah satu huruf jer. Oleh karena itu al-fasli ini menjadi majrur gitu teman-teman. Lanjut ke zorof. At-thalibu amamal masjid. Siswa itu di depan masjid. At-thalibu sebagai mubtada, alamat i'rabnya tetap sama, ma'rifah, dan amamal masjid ini sebagai khobar. Sama seperti contoh ini teman-teman. Berharokat kasroh atau majrur ya. Karena kalau yang contoh ini itu sebelum al-masjidi itu ada salah satu huruf zorof. Amama kan itu depan gitu, zorof kan tempat, menunjukkan tempat. Jadi at-thalibu amaman masjidi, siswa itu di depan masjid. Nah, di kata depannya itu termasuk zorof gitu teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Khobar sibul jumlah itu bercabang, ada jar majrur, ada zorof. Nah, mungkin dapat kita pahami bersama ya, bahwa jumlah ismiyah ini begitu penting teman-teman jika kita emang ingin bisa bahasa Arab, karena jumlah ismiyah ini termasuk struktur kalimat, salah satu struktur kalimat yang ada di dalam ilmu nahwu gitu teman-teman. Jadi ketika kita sudah memahami jumlah ismiyah, insya Allah bahasa Arab kita itu benar dan sistematis gitu teman-teman. Nah, jumlah ismiyah sendiri kan artinya itu kalimat yang diawali oleh isim gitu. Unsur-unsurnya itu ada dua, ada khobar, ada mubtada dan khobar. Nah, kedua unsur ini itu tidak bisa dipisahkan teman-teman, harus ada. Kalau tidak ada salah satu berarti tidak termasuk ke dalam jumlah ismiyah. Nah, khobar sendiri yang sudah saya terangkan tadi itu memiliki 3 jenis ya. Yang pertama itu ada mufrad untuk khobar yang tunggal, dan yang kedua itu khobar jumlah ismiyah dan fi'liyah, dan yang ketiga ada khobar syibhul jumlah dengan jar majrur dan zorof gitu teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun di saat menerangkan, karena saya juga sedang belajar. Boleh kalian kritik teman-teman, kita belajar bersama ya. Komen di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Next time bila ada kesempatan saya akan bahas lebih dalam lagi, karena ini baru dasarnya aja teman-teman. Sebenarnya itu masih luas pembahasannya gitu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.